Bab 767. Kemari. Tidak tidur nyenyak di malam hari. Audrey Han teringat akan apa yang dikatakan Siska Su sebelumnya. Dia mengatakan bahwa Golden Ye bisa hilang ingatan karena trauma otak, sehingga baru terjadi kondisi seperti ini. Dia tidak bisa tidur nyenyak, apakah karena trauma otak? Audrey Han mengingat kembali, memang ketika bertemu dengan Golden Ye, mata pandanya sangat gelap, bisa dilihat jika kualitas tidurnya sangat buruk. Kualitas tidur yang sudah buruk, ditambah minum begitu banyak kopi untuk membangkitkan semangat, ini benar-benar membawa diri ke jalan maut. Audrey Han sangat cemas memikirkannya, mengapa orang ini tidak bisa menjaga diri sendiri. Karena itu, setelah pulang kerja, Audrey Han langsung ke supermarket, membeli sekaleng susu bebas lemak dan akan dibawanya ke perusahaan keesokan harinya. Gelas pertama di pagi hari adalah susu. Ketika Kak Janis melihat segelas susu ini, dia mengira Audrey Han membuatkan untuknya, jadi dia berkata, "Audrey Han, aku tidak minum susu, kamu tidak perlu membuatnya untukku, cepat bikinkan kopi untuk Tuan Muda Goldie." Audrey Han berkata dengan canggung, "Kak Janis, susu ini untuk Tuan Muda Goldie." Kak Janis. Dia tidak menyangka Kak Janis akan salah paham. Audrey Han menjadi sedikit malu, tapi tetap berkata, "Bukankah kemarin kita membahas tentang kualitas tidur Tuan Muda Goldie yang buruk? Jadi aku pikir, dia tidak boleh minum kopi lagi. Kualitas tidurnya tidak bagus, kalau minum kopi terus, maka tidurnya akan lebih buruk lagi, jadi aku menggantikan susu untuknya. Susu lebih bergizi dan juga dapat menambah kalsium, bisa diminum pagi atau malam hari." Kak Janis terbelalak kaget mendengarnya, "Kamu menggantikan kopi Tuan Muda Goldie dengan susu tanpa izin." Audrey Han merasa sangat malu, dia sendiri juga sedikit bingung. Bukankah Tuan Muda Goldie tidak bisa tidur nyenyak? Jadi, Kak Janis mendekat, lalu berbisik, "Kamu, benar-benar tidak takut mati?" "Hah? Tuan Muda Goldie mau kopi, tapi kamu ganti dengan susu, mau dipecat?" Audrey Han menggeleng. Tentu saja dia tidak ingin dipecat, tapi dia lebih khawatir akan kondisi tubuh Golden Ye. Dia ingin mengambil resiko untuk mencobanya, bagaimana jika Golden Ye setuju untuk minum susu. Melihat dia yang keras kepala dan tidak bermaksud mengubahnya, Kak Janis memejamkan mata, lalu bertanya ketika matanya terbuka lagi, "Kamu begitu memikirkan kepentingan Tuan Muda Goldie, bahkan aku mengatakan kemungkinan kamu akan dipecat, tapi kamu tetap bersikeras mengantarkan susu untuknya, apakah kamu memiliki pikiran yang sama dengan sekelompok gadis muda itu?" Audrey Han. "Aku benar. Aku tahu dengan gadis-gadis seperti kalian, bukankah hanya terlihat lebih menarik, kepribadian yang keren, latar belakang keluarga yang lebih baik, memiliki tinggi dan perawakan tubuh yang bagus, dan memiliki otak bisnis. Kenapa satu persatu datang untuk menghamburkan diri?" Setelah mengatakan ini, Kak Janis sendiri menyadari jika Goldie Yuchi itu luar biasa keren. Sudahlah. Dia memang keren, kalau kamu tidak takut, antarkan saja susu itu padanya." Ketika dia selesai berbicara, Audrey Han mengangguk, membungkuk dan mengambil susu tersebut. "Kak Janis, aku pergi mengantarkan susu ini." "Kak Janis, aku cuma bicara sepintas, kamu sungguh ingin mengantarnya. Nyalimu besar sekali." "Dengarkan Kak Janis, meskipun menyukai Tuan Muda Goldie, kamu juga harus punya waktu untuk menemani dia, bukan? Ada waktu baru ada kesempatan untuk merayunya, dan kamu baru datang beberapa hari, tapi hari ini mengantarkan susu untuknya. Kalau Tuan Muda Goldie sampai marah dan kamu dipecat, kelak mau melihat dia dari jauh pun tidak ada kesempatan lagi." "Kak Janis, kamu benar-benar salah paham." Audrey Han menyangkal dengan lembut dan menjelaskan, "Aku mengantarkan susu untuk Tuan Muda Goldie, hanya demi kesehatan seorang atasan. Jika dia bisa tidur nyenyak dan tidak minum kopi yang banyak setiap hari, aku juga tidak akan mengantarkan susu untuknya." Kak Janis berpikir dalam hati, memangnya aku percaya kata-katamu. Audrey Han tidak mengatakan apa-apa lagi,
meninggalkan ruang sekretaris sambil membawa segelas susu. Ketika dia sudah pergi, Kak Janis masih diam di tempat sambil menggeleng dan menghela napas. Gadis yang baik, kenapa dia tidak bisa berpikir terbuka? Kalaupun memang mengagumi seseorang, tapi juga harus ada tahapnya. Dia baru datang beberapa hari, dan mengira Tuan Muda Koldi tidak memarahinya kemarin, maka dia tidak anggap serius. Anak-anak muda memang gampang terhanyut. Kak Janis merasa dirinya harus mengurus masalah merekrut asisten sekretaris lagi. Setelah mengalami pengalaman pahit ini, dia memutuskan untuk tidak mencari asisten wanita lagi dan cari asisten pria saja. Di sisi lain, Audrey Han telah membawa susu di depan pintu kantor. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Setelah mendengar suara dari dalam, dia baru membuka pintu dan masuk. Entah karena merasa bersalah atau apa, ketika Audrey Han membawa susu tersebut, tidak ada suara langkah kakinya. Setelah meletakkan gelas susu ke atas meja, Audrey Han berkata pelan dan mengatakan kalau tidak ada apa-apa, aku akan keluar dulu, kemudian berbalik dan bersiap untuk pergi. Baru berjalan 2 langkah, terdengar suara dingin Golden Ye dari belakang. Apa ini? Langkah Audrey Han terhenti, menarik napas dalam, lalu menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Ceo, itu adalah susu, sangat bergizi loh." Golden Ye mengangkat mata dan menatapnya dengan seram. Dia tidak tahu itu adalah susu. Atau apakah dia sedang menanyakan kenapa mengantar ini untuknya? Tentu saja Audrey Han tahu apa yang dia pikirkan, dan hanya ingin basa-basi saja, melihat apakah bisa mengelabuinya, tapi melihat situasi saat ini, jelas, tidak bisa. Jadi dia hanya tersenyum dibuat-buat dan berkata, tidak baik minum terlalu banyak kopi, dan akan memberi pengaruh pada kualitas tidur, susu lebih bergizi dan bisa membantu tidur nyenyak. Koldi Yuchi menyipitkan mata, menatapnya dengan bahaya, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas. Jadi kamu mengubah keputusan dan kegemaran aku tanpa izin. Tatapan mata dan aura ini. Meskipun sangat mengenali dia, tapi Koldi Yuchi yang seperti ini masih membuat Audrey Han gentar. Dia tidak berani menatap mata Koldi Yuchi, dan berusaha mengalihkan matanya ke arah lain, lalu berkata datar, "Tidak, aku tidak berani mengubah kegemaranmu sesuka hati. Aku hanya merasa, mungkin minum susu akan membuat kondisi tubuh CEO lebih baik." Ketika menjelaskan ini, tangannya tanpa sadar mencengkam ujung pakaiannya, jelas sangat gugup, takut Golden Ye akan marah dan benar-benar memecatnya. Semua gerakan kecil ini tertangkap oleh sepasang mata gelap Golden Ye. Bisa dilihat bahwa dia sangat gugup, tapi mengapa masih harus pamer keberanian saat ini? Dan tidak seperti kemarin yang mengakui kesalahan dengan cepat. Memikirkan hal ini, Golden Ye menjadi lebih ingin tahu tentang dia. Wanita aneh ini telah menarik perhatiannya sejak menerobos masuk ke dalam hidupnya pada hari pertama. Selama dia muncul, pandangan Golden Ye pasti akan mengikuti dia. Bahkan, ketika tidur di malam hari, wanita ini akan muncul di dalam mimpinya dengan linangan air mata. Kemari. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya ke arah Audrey Han. Audrey Han terkejut, berdiri diam dan memandang bengong padanya. Suruh dia mendekat, kenapa? Tanpa menunggu reaksi dari otak besarnya, tubuhnya sudah mulai bergerak maju sambil menatap Golden Ye, kemudian berhenti di hadapan dia dan menatap gelas susu dengan kepala tertunduk. Bersambung.